Ternyata ada 10 aplikasi pinjaman online yang legal yang paling cepat menurunkan debt collector lapangan di tahun 2026. Nah, kita perlu menyimak apa saja list atau daftar pinjolnya, karena banyak banget orang yang takut didatangi oleh DC lapangan karena mereka itu lagi di posisi telat bayar ataupun gagal bayar. Oke, langsung saja yang pertama adalah aplikasi Kredivo. Jadi teman-teman pasti tahu ya, aplikasi Kredivo ini mereka sudah sesepuhnya lah di dunia pinjol. Mereka sudah lama berdiri, untuk nasabahnya juga sudah sangat banyak. Bahkan di aplikasi di Play Store itu untuk aplikasi Kredivo ini sudah 50 juta orang yang download. Jadi memang sudah banyak banget penggunanya. Dan karena banyaknya pengguna, mereka sangat aktif dalam melakukan penagihan gitu. Bahkan untuk DC lapangan nggak sampai 1 minggu telat bayar biasanya langsung menurunkan DC lapangan. Jadi ini perlu hati-hati buat teman-teman semuanya yang punya pinjaman di aplikasi Kredivo. Nah, yang kedua adalah aplikasi Akulaku. Nah, ini juga 11-12 dengan aplikasi Kredivo. Kalau Kredivo itu lebih cepat dalam hal penagihan, dalam hal nggak sampai seminggu sudah menurunkan DC lapangan. Tapi kalau Akulaku ini lebih ke arah untuk sebaran DC lapangannya itu lebih luas gitu. Jadi mereka ini meskipun teman-teman telat bayarnya di lokasi yang agak pelosok di desa sekalipun, itu tetap ada konsekuensinya kalau teman-teman didatangi oleh DC lapangan aplikasi Akulaku. Jadi ini juga perlu teman-teman waspadai. Kalau teman-teman didatangi oleh DC lapangan Akulaku, sebenarnya itu juga nggak perlu dibikin yang ribet atau masalah yang terlalu gimana itu ya, enggak gitu. Karena untuk DC lapangan aplikasi Akulaku, mereka itu datang hanya buat nagih. Jadi teman-teman jangan berpikir mereka itu orangnya mengerikan, menyeramkan. Mereka akan menggertak teman-teman, akan datang untuk mengeksekusi barang yang ada di rumah teman-teman, itu ya enggak gitu. Karena mereka dari pinjol yang legal pastinya mentaati aturan yang ada. Nah, yang ketiga adalah aplikasi Home Credit. Jadi Home Credit itu biasanya dipakai buat cicilan barang elektronik, kayak misalnya ada orang yang mau beli kulkas tapi nggak ada duit. Nah, dia bisa pakai pembiayaan dari aplikasi Home Credit gitu. Jadi dia itu mencicil tiap bulannya pakai skema pembayaran untuk aplikasi Home Credit. Dan aplikasi Home Credit ini di tiap kota itu ada salesnya. Makanya untuk DC lapangan itu ya lumayan lebar, lumayan luas untuk cakupan DC lapangannya. Jadi ini juga perlu hati-hati yang telat bayar di aplikasi Home Credit. Bisa saja teman-teman didatangi oleh DC lapangan mereka karena memang dari segi cakupan DC lapangan itu sangat luas gitu. Nah, yang keempat adalah aplikasi Tunaiku. Jadi aplikasi Tunaiku ini di bawah naungan PT Amar Bank atau Bank Amar. Jadi karena DC lapangan Tunaiku ini biasanya dikerahkan dari DC lapangan Bank Amar, tentunya ini juga perlu kita waspada gitu kalau kita telat bayar di aplikasi Tunaiku. Tapi ini untuk penagihan secara lapangan itu nggak seagresif pinjol Kredivo dan juga Akulaku. Mereka dalam hal penagihan secara langsung, secara penagihan lapangan itu nggak begitu agresif. Palingan biasanya 2 bulan telat bayar baru didatangi gitu. Jadi nggak begitu cepat seperti aplikasi Akulaku dan juga Kredivo. Nah, yang kelima adalah aplikasi EasyCash. Jadi teman-teman perlu waspada untuk aplikasi EasyCash karena ternyata di bulan Juni 2026 aplikasi EasyCash mulai menerjunkan debt collector lapangan ini mulai di wilayah kota Jabodetabek. Jadi teman-teman yang tinggal di kota Jabodetabek perlu hati-hati karena bisa saja didatangi oleh DC lapangan aplikasi EasyCash. Tapi kalau di luar Jabodetabek sejauh ini masih aman. Teman-teman tinggal di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, di kota Tangerang, di wilayah Tangerang itu juga masih aman gitu, nggak ada DC lapangan. Padahal ini masih di Pulau Jawa, apalagi di luar Pulau Jawa sejauh ini ya malah lebih aman gitu. Di Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar, di kota Aceh, Medan, Lampung itu masih aman, nggak ada yang perlu dikhawatirkan kalau telat bayar di aplikasi EasyCash. Nah, selanjutnya adalah aplikasi Ada Kami. Nah, ini juga aplikasi pinjol yang legal yang cukup cepat dalam menurunkan DC lapangan. Jadi teman-teman yang perlu waspada kalau misalnya telat bayar di aplikasi Ada Kami adalah teman-teman yang tinggalnya itu di ibu kota provinsi. Jadi kalau di daerah Jawa Timur ya, yang di Surabaya perlu hati-hati begitu, karena mereka sangat cepat melakukan penagihan di kota Surabaya karena Surabaya kan ibu kota provinsi Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah ya kota Semarang jadi yang paling waspada gitu, perlu diperhatikan.
Selanjutnya kalau Tangerang, kalau Banten ya kota Tangerang, kalau misalnya Jawa Barat ya kota Bandung, dan seterusnya gitu. Intinya teman-teman yang tinggalnya itu di ibu kota provinsi perlu hati-hati kalau telat bayar di aplikasi Ada Kami. Nah, selanjutnya adalah aplikasi Kredit Pintar. Nah, ini juga perlu teman-teman waspadai karena Kredit Pintar ini juga sama dengan aplikasi Ada Kami. Mereka paling menyasar, yang paling ditarget itu yang tinggal di ibu kota provinsi. Jadi ini juga sejenis dengan aplikasi Ada Kami dalam hal penagihan, dalam hal agresivitas penagihan itu juga sama persis. Jadi teman-teman wajib waspada kalau telat bayar di aplikasi Kredit Pintar. Tapi kalau di luar cakupan kota yang sudah saya sebutkan ini juga masih aman gitu, relatif aman. Kalau teman-teman tinggal di kabupaten yang nggak begitu besar kayak misalnya Lamongan, kota Tuban, terus kota Lumajang, kota Pacitan, Trenggalek, ini ya masih aman gitu, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, selanjutnya adalah aplikasi Rupiah Cepat. Nah, perhatian yang telat bayar di aplikasi Rupiah Cepat, ya memang untuk aplikasi Rupiah Cepat ini mereka aplikasi yang legal gitu, bukan aplikasi abal-abal, bukan aplikasi ilegal, itu ya enggak. Aplikasi Rupiah Cepat ini ya memang sudah ada izinnya, kantornya sudah jelas, dan untuk debt collector lapangan memang sudah ada di wilayah Jabodetabek. Jadi teman-teman yang telat bayar di aplikasi Rupiah Cepat tapi tinggalnya di kota Jabodetabek perlu hati-hati karena bisa saja didatangi oleh DC lapangan mereka, karena mereka juga cukup gercep dalam melakukan penagihan gitu. Jadi biasanya nggak sampai sebulan itu bisa langsung datang ke rumah nasabah. Ini kalau Rupiah Cepat. Tapi kalau di luar Jabodetabek sejauh ini ya masih aman gitu. Nah, selanjutnya adalah aplikasi Julo. Jadi aplikasi Julo ini aplikasi yang cepat banget dalam segi pencairan dana. Jadi ada yang minjem di aplikasi Julo nggak sampai ganti hari itu bisa langsung cair. Bisa cair di hari yang sama. Jadi nunggu cuma 5 jam, 6 jam itu bisa langsung cair gitu. Dan kalau aplikasi Julo ini dalam hal penagihan mereka nggak begitu agresif. Tapi kalau masalah DC lapangan ya memang ada DC lapangannya, tapi nggak spesifik di kota mana. Jadi kalau DC lapangannya itu masih random. Di kota A bisa saja ada DC lapangannya, tapi juga bisa saja tidak ada DC lapangannya. Jadi kita nggak bisa mastiin, tapi yang penting teman-teman waspada saja kalau telat bayar di aplikasi Julo. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah aplikasi Shopee Pinjam dan juga Shopee Paylater. Ini ya anggap saja satu produk lah gitu, karena ini semuanya milik Shopee gitu. Dan kalau Shopee Pinjam dan juga Shopee Paylater mereka cukup aktif dalam hal penagihan. Bahkan teman-teman sebelum teman-teman itu telat bayar, sebelum jatuh tempo mereka langsung mengingatkan lewat aplikasi gitu, lewat aplikasi WhatsApp, lewat email, ya mereka sangat sering menelpon gitu. Bahkan ini sebelum kita itu telat bayar. Jadi mereka sangat gercep dalam hal penagihan. Bahkan kalau masalah penagihan lapangan mereka sangat aktif gitu. Khususnya di kota Jakarta, saya ingatkan perlu hati-hati yang tinggal di kota Jakarta, entah itu Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, perlu ekstra waspada kalau memang telat bayar di aplikasi Shopee Pinjam maupun Shopee Paylater, karena bisa saja teman-teman didatangi oleh DC lapangan mereka. Jadi ini juga perlu menjadi pengingat buat teman-teman semuanya.